Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Winggaters. Apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi dari segala hal. Kembali lagi bersama saya di Lawana Wingate. Malam ini, siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang akan membawamu ke sisi lain dari realitas, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Namun, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, cerita yang akan saya sajikan ini hanyalah fiksi belaka, sebuah hiburan yang terinspirasi dari beragam kisah misteri. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tak perlu lama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Gue masih ingat betul waktu pertama kali dengar tentang Bukit Ranah, sebuah bukit sunyi di daerah Sumatera bagian barat yang dari luar kelihatan biasa-biasa aja. Tapi kalau didatangi langsung, rasanya kayak masuk ke tempat yang salah. Dari kejauhan bukit itu kelihatan hijau dan sepi. Tapi yang bikin orang merinding adalah kabutnya. Kabutnya bukan kabut pagi biasa, tapi jenis kabut yang muncul bahkan ketika matahari lagi terik-teriknya. Kabut dingin yang nempel di kulit dan bikin suasana jadi kayak habis hujan, padahal tanahnya kering. Waktu itu gue masih tinggal di rumah nenek. Sekitar tahan-tahan, gue baru lulus sekolah. Kampung gue letaknya gak jauh dari Bukit Ranah. Cuma sekitar 40 menit jalan kaki lewat jalan setapak yang jarang dipakai orang. Tapi ya, walaupun dekat, warga sangat jarang mau ke sana. Kalaupun ada yang lewat situ, mereka pasti buru-buru, gak berhenti, dan gak tengok kiri kanan sama sekali. Orang sini percaya bahwa tempat itu semacam tanah yang gak diinginkan. Bukan terkutuk, tapi lebih kayak tempat yang seharusnya ditinggalkan. Gue dulu gak terlalu percaya hal-hal beginian. Bagi cerita mistis di kampung itu cuma bagian dari budaya lisan yang dipanjang-panjangkan, biar anak-anak gak main jauh-jauh. Tapi anehnya, makin gue gede, makin gue sadar kalau orang dewasa pun ngomongin Bukit Ranah dengan nada yang hati-hati. Mereka gak pernah bercanda kalau menyebut tempat itu. Gue pertama kali dengar cerita detailnya dari Bang Fadil, teman lama gue dari kampung sebelah. Dia itu orangnya biasanya rame, suka bercanda, dan muka polosnya itu bikin susah percaya kalau dia bisa serius. Tapi waktu itu dia baik. Kami duduk di warung kopi dekat jalan utama, sore hari menjelang maghrib. Warungnya kecil, cuma ada 3 bangku panjang. Anginnya lembut, tapi udara entah kenapa terasa agak berat. Saat ngobrol ngalor ngidul, topik tiba-tiba nyerempet soal hutan di sekitar kampung. Dari cerita soal babi hutan, terus nyambung ke harimau, lalu akhirnya ke tempot-tempot engker. Dan disitulah nama itu disebut untuk pertama kali, Bukit Ranah. Kata Bang Fadil, pelan banget, hampir kayak bisikan. Gue nengok dengan alis keangkat. Hah, bukit mana tuh? Dia langsung lihat gue dengan tatapan panjang. Lo beneran nggak tahu? Giu Galeng. Bang Fadil ngelus tengkuknya pelan. Gue baru sadar tangan dia dingin, bahkan dari cara dia pegang gelas kopi. Dia duduk lebih dekat dan suaranya mengecil seperti takut ada yang nguping. Bukit Ranah itu ada penunggunya, katanya. Kami nyebutnya si hitam. Gue langsung ketawa kecil. Si hitam? Apaan tuh? Makan babi hutan yang bulunya gelap? Dia langsung geleng, cepat dan tegas. Bukan, ini lain. Nada suaranya bikin senyuman gue langsung hilang. Dia bukan cuma serius, dia takut. Gue bisa lihat dari mata dia yang tiba-tiba kosong, seperti mengingat sesuatu yang gak mau diingat. Kalau orang nekat ke sana, lanjutnya biasanya gak balik. Gue otomatis berusaha bercanda buat ngelaitkan suasana. Halah, paling nyasar. Namanya juga hutan, tapi Bang Fadil tetap geleng. Wajahnya pucat, bukan nyasar bro. Hilang beneran. Bahkan orang yang nyari pun nggak nemu apa-apa. Bekas jejak pun nggak ada. Gue masih mencoba berpikir rasional, tapi cara dia cerita itu bikin gue mulai ragu. Soalnya gue kenal dia, Bang Fadil bukan tipe orang yang gampang takut atau mudah percaya cerita gaib. Ketika orang sejenis, dia jadi seserius itu, artinya ada sesuatu. Lo dengar dari siapa? Tanya gue. Dia menghela napas panjang. Bukan cuma dengar, gue pernah lihat langsung kejadiannya. Gue langsung menegakkan badan. Lihat, maksud lo? Bang Fadil mengangkat tangannya, nyuruh gue diam sebentar. Dia memandang keluar warung, memastikan gak ada orang lain yang dengar.
Bro, katanya pelan. Waktu gue kecil, ada 3 remaja kampung naik ke bukit itu buat nyari kayu. Mereka nekat karena kayu di bawah udah habis. Sore udah turun, mereka belum pulang. Orang kampung panik, terus bikin tim nyari. Ayah gua ikut. Gue otomatis membayangkan suasananya. Gelap, kabut, suara jangkrik, pohon rimbun. Tim nyari jalan sekitar 2 jam dari bawah sampai tengah bukit. Di situ mereka lihat sesuatu yang bikin semua langsung kaku. Gue menelan ludah. Apa? Bang Fadil memejamkan mata sebentar sebelum jawab. Mereka nemuin salah satu dari remaja itu berdiri di tengah kabut. Diam, gak ngomong apa-apa. Badannya gemetar, matanya melotot, dan yang paling ngeri, dia kayak gak sadar ada orang. Dipanggil, gak jawab. Dipegang pun gak bergerak. Gue merinding. 2 temennya, tanya gue. Bang Fadil lama diam. Terlalu lama. Dua-duanya gak pernah ditemukan. Katanya akhirnya. Perut gue langsung dingin. Terus remaja yang ketemu itu kenapa? Bang Fadil melirik kanan kiri lagi. Suaranya makin kecil. Dia cuma ngomong satu hal. Berulang-ulang. Ngulang terus. Sampai dia pingsan. Apa? Bang Fadil menelan ludah. Dia bilang, Dewa ke ireng, Dewi ke ireng. Oho, endelok, nihipei. Gua langsung kejang sedikit. Bahasa Jawa halus, artinya dia hitam. Dayahai, jangan lihat matanya. Entah kenapa kalimat itu bikin udara sekitar jadi lebih dingin. Padahal kami masih di warung kopi dengan lampu terang. Gue ketawa kering, mencoba ngilangin tegang. Terus, remajanya sekarang gimana? Bang Fadil menunduk. Gila. Gue membeku. Sekarang dia masih hidup, lanjutnya. Tapi selalu ngomong hal yang sama. Dewe ke ireng. Oho, endelok miripeit. Otaknya kayak berhenti tumbuh sejak hari itu. Cerita itu terlalu absurd buat dipercaya. Tapi bagian gue pernah lihat langsung itu bikin gue mulai gak enak. Dan masih ada yang lebih mengerikan. Bang Fadil bersandar dan mendekat. Gue belum selesai bro. Gue langsung nunduk maju, fokus. Selama bertahun-tahun, orang kampung percaya kalau Bukit Ranah itu cuma tempat angker biasa. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam. Gue mengerutkan alis. Maksud lo? Bang Fadil menatap gue lama, seolah memastikan gue siap dengar kelanjutannya. Ada rumor, katanya. Rumor pesugihan kuno dari zaman leluhur yang tersembunyi di bukit itu. Pesugihan yang beda dari biasanya. Pesugihan yang cuma bisa ditebus dengan satu hal. Gue sudah bisa nembak. Lidah gue mendadak kering. Kepala manusia. Begitu kalimat itu keluar dari mulutnya, gue langsung merinding parah dari pundak sampai kaki. Bukan karena kata-katanya aja, tapi karena cara dia menyebutkannya. Pelan, ragu, dan penuh tekanan. Seolah lagi ngomong sesuatu yang gak boleh disebut. Kepala manusia. Gue ulang. Dia mengangguk. Perlahan. Yang ngajarin pesugihan itu bukan manusia biasa bro. Makhluk itu si hitam katanya bukan siluman, bukan jin, bukan arwah. Dia itu sesuatu yang nggak ada namanya. Gue mulai merasa ada hawa dingin menyusup ke sela-sela jari gue. Bukan dari angin, tapi dari cerita yang terlalu detail untuk disebut sekadar legenda. Orang yang ngelakuin pesugihan itu bakal diberi kekayaan. Tapi setelah itu, si hitam bakal datang nagih. Kalau tumbalnya nggak dikasih, maka orangnya yang diambil. Potong gue. Bang Fadil mengangguk lagi. Gue mengusap tengkuk. Rasanya berat banget. Anehnya, meskipun cerita itu bikin gue nggak nyaman, ada bagian dari diri gue yang justru penasaran. Lo yakin? Ini bukan cerita orang buat nakut-nakutin anak kecil? Bang Fadil langsung lihat gue dalam-dalam. Terlalu serius. Gue gak main-main. Lo pikir gue mau nambah-nambahin cerita yang kayak gini? Gue terdiam. Dia melanjutkan. Gue pernah lihat jejaknya bro. Waktu kecil, gue ikut ayah gue bersihin lahan dekat kaki bukit. Dan gue lihat ada bekas lingkaran tanah terbakar. Terbakar sempurna. Kayak habis ritual. Siapa yang bakar? Tanya gue. Nggak ada yang tahu. Tapi warga bilang itu tempat orang buat manggil si hitam. Gue nyeret napas panjang. Tangan gue dingin. Bro, kata Bang Fadil pelan. Ini gue cerita bukan mau nakut-nakutin lo. Tapi karena lo beberapa kali bilang kepengen naik ke bukit itu buat ngevlog. Jangan sekali. Gue memaksakan senyum. Lah, masa segitunya? Bang Fadil nggak senyum balik.
Dia menatap gue dengan pandangan yang bikin gue langsung berhenti bercanda. Yang hilang di sana bukan cuma orang biasa. Pernah ada tim pendaki juga. Dan mereka cuma nemuin tas yang sobek, handuk, sama jejak kaki yang berhenti di satu titik, seolah orangnya lenyap. Gue terdiam lama. Suasana di warung tiba-tiba jadi lebih sunyi. Ibu warung yang biasanya pasang radio, kali ini enggak, hanya suara angin lewat di sela-sela bambu. Gue nelen ludah. Terus, kenapa lo cerita ke gue? Emangnya gue bakal kenapa? Bang Fadil menghela napas. Karena gue tahu lo orangnya keras kepala. Lo bilang lo mau eksplor daerah sini buat konten. Lo bilang mau masuk hutan, mau naik bukit, mau cari tempat mistis. Gue tahu lo. Dan gue gak mau berita lo hilang muncul di koran nanti. Gue mau jawab, tapi lidah gue keluh. Bang Fadil lanjut. Bro, ada hal-hal di dunia ini yang memang gak boleh dicari. Ada tempat-tempat yang lebih baik dibiarkan sendiri. Gue mengangguk meski pikiran gue masih berantakan. Sebagian diri gue bilang percaya. Sebagian lagi bilang, ini cuma cerita untuk menakut-nakuti. Tapi mata Bang Fadil itu, mata orang yang sudah melihat sesuatu yang bener-bener gak bisa dijelaskan. Dan yang paling bikin gue gak bisa tidur malam itu adalah kalimat terakhir yang dia ucapkan sebelum kami bubar. Bro, kalau suatu hari lo dengar suara langkah di belakang lo, tapi lo tahu lo lagi sendirian, jangan nengok. Kenapa? Bang Fadil menatap gue dengan ekspresi yang belum pernah gue lihat sebelumnya. Ketakutan campur penyesalan. Soalnya kalau lo nengok, lo bakal lihat matanya. Dan kalau lo lihat matanya, lo mungkin gak pulang. Saat itu, gue hanya diam. Mau ketawa rasanya gak bisa. Mau percaya juga masih berat. Gue pulang dengan pikiran penuh. Udara malam itu dingin. Tapi entah kenapa dinginnya beda. Jalan setapak menuju rumah gue sepi banget. Angin yang lewat pun kedengarannya kayak bisikan. Gue masih berpikir cerita itu cuma legenda kampung. Hanya dongeng biar orang gak naik bukit sembarangan. Tapi malam itu, entah kenapa gue ngerasa ada sesuatu yang ngikutin dari kejauhan. Dan gue belum tahu kalau semua yang diceritain Bang Fadil bakal jadi kenyataan buat gue sendiri. Hujan malam itu turun deras banget. Bukan hujan biasa yang jatuh pelen-pelen lalu reda perlahan. Tapi hujan yang dari awal sudah ganas, kayak langit lagi melepas semua beban. Angin kencang, suara dedaunan digoyang sampai bunyinya kedengaran masuk ke dalam rumah. Lampu di ruang tamu gue beberapa kali kedip-kedip, bikin suasana tambah gak enak. Udara juga dingin banget sampai bikin tulang rasanya ketarik. Gue waktu itu lagi duduk di ruang tamu sambil main HP. Sok-sokan gak takut padahal suasana udah gila gelapnya. Jam menunjukkan pukul 10 malam lewat dikit. Nenek gue udah tidur dari jam 8. Dan rumah cuma diterangi lampu kecil. Suaranya cuma hujan yang jatuh di atap seng. Keras banget, kayak dipukulin batu satu-satu. Tiba-tiba ada suara ketukan keras di pintu depan. Buk, buk, buk. Gue langsung kaget. Bukan ketukan orang yang sopan minta izin masuk, tapi ketukan panik. Ketukan yang bikin jantung naik 2 kali lipat. Gue berdiri. Gue mikir, siapa yang datang malam-malam begini? Dalam hujan sederas itu. Orang kampung jarang banget keluar kalau cuaca lagi begini. Di sini, jam segini aja udah sepi. Apalagi jam 10 malam lebih. Ketukan itu datang lagi, lebih keras. Bero, Bukesaip. Gue langsung kenal suara itu. Raka, temen seangkatan gue waktu SMP. Dulu kami sering main bareng. Tapi semenjak dewasa, dia sibuk dengan bisnis kecil-kecilannya. Jarang ketemu. Terakhir gue ketemu Raka sekitar setahun lalu. Waktu dia masih kelihatan sehat, energik, banyak omong, dan percaya diri sama usahanya. Gue buru-buru buka pintu. Raka langsung masuk ke dalam tanpa basa-basi. Badannya basah kuyup dari kepala sampai kaki. Air netes dari rambut dan bajunya. Nafasnya megap-megap, kayak habis lari sprint dari ujung kampung ke sini. Mukanya pucat banget, kayak orang sakit parah. Bibirnya gemetar, matanya merah kayak habis nangis. Gue kaget lihat kondisinya. Bro, lo kenapa? Tak sebaik masuk. Masuk dulu. Gue buru-buru tutup pintu dan nyeret dia masuk ke ruang tamu. Dia jatuh duduk di kursi. Kedua tangannya nutup muka. Tubuhnya gemetar. Bro, gue butuh bantuan. Sumpah gue butuh bantuan. Katanya sambil enjiosen-gosen. Gue ambil handuk. Gue kasih ke dia. Lalu gue ambil minum dari dapur. Dia minum air itu sampai habis. Nafasnya mulai pelan. Tapi tubuhnya tetap gemetar gak karuan. Raka, lo kenapa?
Ada masalah apa? Jangan bikin gue bingung gini. Dia pelan-pelan nurunin tangannya dari muka. Dan gue kaget lihat matanya. Mata itu kayak mata orang yang udah kehilangan harapan. Mata yang udah lihat sesuatu yang gak seharusnya dilihat manusia. Ada air mata ngumpul di ujungnya. Tapi dia tahan mati mesin biar gak tumpah gue. Gue salah besar. Bro, ketalnya suaranya serak. Kayak orang kelelahan dan ketakutan sekaligus. Gue duduk di depannya. Salah pelan-pelan ngomongnya. Dia tarik napas panjang. Tangan kirinya mencengkeram celana. Keras banget sampai jarinya pucat. Aku datang ke Bukit Rana, katanya lirih. Gue langsung ngerasa dada gue turun naik gak karuan. Nama itu aja udah bikin ruangan mendadak dingin. Gue teringat cerita Bang Fadil waktu sore itu. Cerita soal si hitam, soal kabut, soal orang yang hilang. Dan sekarang teman gue sendiri ngomong dia habis dari sana. Gue ngangkat alis tinggi. Ngapain lo kesana? Raka ngusap wajahnya kasar. Gue cari jalan pintas bro. Hidup gue hancur. Usaha gue bangkrut. Utang di mana-mana. Orang nagih-nagih tiap hari. Gue nggak tahu lagi harus gimana. Gue terdiam. Dia lanjut dengan suara pelan, tetapi pecah. Aku tekan titik di mana aku udah nggak punya pilihan. Aku putus asa, bro. Aku ngerasa Tuhan udah ninggalin aku. Aku pikir mungkin legenda itu benar. Mungkin ada jalan lain. Gue menelan ludah. Jangan bilang lo. Raka menatap gue. Mata itu berkaca-kaca, tapi bukan cuma sedih. Ada rasa takut yang sama seperti mata orang yang habis lihat makhluk gak dikenal. Iya, katanya. Akhirnya, gue langsung merinding. Semua bulu di lengan gue berdiri. Kata itu keluar dari mulut orang yang gue kenal sejak kecil. Rasanya berat banget. Gue gak bisa lanjutin kalimatnya. Beneran ngelakuin? Dia angguk pelan. Aku takok rezeki karo si hitam, katanya lirih, bercampur bahasa Jawa. Aku nyuwun. Gue langsung mengusap wajah. Rasanya kayak mau marah, tapi lebih besar rasa takutnya. Apa yang terjadi di sana? Tanya gue akhirnya. Raka menggeleng pelan. Gila bro, gue gak bisa ceritain semua detailnya sekarang. Q masih ngerasa dia ngikutin gue. Dek, si hitam? Tanya gue pelan. Raka mengangguk. Aku minta kekayaan sama dia. Dan dia ngasih bro. Suaranya serak dan penuh penyesalan. Dalam 3 hari, uang gue ngalir terus. Orang datang bayar utang, bisnis kecil tiba-tiba balik rame. Duit masuk kiri kanan. Q-Tarium. Cerita-cerita pesugihan sering kayak gitu. Awalnya indah, manis, lewat dari logika. Tapi selalu ada harga yang dibayar. Harga yang gak bisa ditolak. Gue bertanya dengan suara pelan, tapi penuh tekanan. Terus, tumbalnya, Raka memejamkan mata. It's a dia. Keheningan panjang mengisi ruangan. Suara hujan keras membuat momen itu semakin berat. Raka membuka mata lagi. Dia minta kepala manusia. Gue merasa perut gue mual. Aliran darah gue rasanya berhenti sesaat. Ruangan rasanya sempit banget. Kepala manusia. Gue ulang dengan suara hampir berbisik Roka menandok. Iya. Dan gue nggak bisa. Gue nggak mau. Gue bukan pembunuh bro. Tapi kalau lo nggak kasih, gue berhenti. Dia menatap gue. Dia ambil orang yang gue sayang. Atau gue sendiri. Hujan makin keras. Seakan-akan alam pun tahu percakapan ini bukan percakapan manusia biasa. Gue pelen-pelen berdiri dan jalan ke jendela. Gue tengok keluar. Jalepang cuma kelihatan sedikit karena lampu teras. Tapi justru itu yang bikin gue ngeri. Karena gelap yang terlalu pekat itu. Kerasa kayak ada yang bersembunyi di baliknya. Angin lewat dan jendela kedengeran bergetar. Dan di sela suara hujan, gue kayak dengar langkah pelan. Atau mungkin cuma pikiran gue duduk lagi. Tapi kali ini tubuh gue tegang. Gimana lo bisa yakin dia lagi nyari lo? Tanya gue. Raka mengusap tengkuknya. Tangan itu gemetar. Tadi sore, katanya, gue baru balik dari rumah saudara. Di depan pintu rumah gue, ada kepala ayam hitam. Ditaruh persis di ambang pintu. Gue langsung teringat cerita-cerita pesugihan yang pernah gue dengar. Kepala ayam hitam adalah tanda pertama. Tanda bahwa makhluk pemberi pesugihan datang menagih. Raka melanjutkan. Lalu, malamnya gue tidur sebentar.
Gue mimpi. Dalam mimpi itu, ada bayangan hitam tinggi bengket berdiri di pojokan kamar gue. Dia nggak punya wajah jelas. Kumeja, tapi matanya Raka. Nafasnya tercekat. Matanya merah kayak bara api. Gue merinding dari kepala sampai kaki. Raka memegang dada kayak nahan sesak. Dia cuma bilang satu kalimat, "Wektumu wis ceda." Gue langsung paham. Itu bahasa Jawa yang berarti waktumu sudah dekat. Gue menahan napas. "Apa lo yakin itu bukan mimpi biasa?" Tanya gue pelan. Raka menatap gue dengan mata yang benar-benar kehilangan warna. 1 menit setelah gue bangun, gue dengar suara napas berat dari belakang pintu kamar gue. Gue kira maling atau orang. Tapi waktu gue cek, dia berhenti. Pintunya dingin banget bro. Kayak ditempelin sesuatu yang gak punya panas tubuh. Gue merasa tengkuk gue ditarik ke belakang. Ada hawa dingin yang tiba-tiba lewat di bawah kulit gue. Raka melanjutkan, gue langsung kabur dari rumah. Gue nggak bawa apa-apa. Gue lari dalam hujan. Gue cuma mikir satu hal. Gue harus ke rumah lo. Gue kaget. Kenapa ke rumah gue? Karena lo yang paling dekat sama Bukit Ranah selain gue. Lo tahu cerita-ceritanya. Lo tahu apa yang Bang Fadil bilang. Lo orang pertama yang muncul di pikiran gue. Gue nggak tahu itu harus gue anggap sebagai pujian atau justru beban besar. Gue tarik napas panjang. Terus sekarang apa rencana lo? Raka menunduk lama, lalu jawab dengan suara pelan. Gue mau minta bantuan lo buat ngembaliin apapun yang gue ambil dari dia. Gue kaget. Lo ngambil sesuatu dari si hitam. Dia mengangguk. Sesuatu dari tempat ritualnya. Gue pikir itu cuma ya semacam simbol atau barang biasa. Tapi itu miliknya. Barang apa? Tanya gue. Raka merogoh saku jaketnya dengan tangan gemetar. Dari dalam, dia keluarkan sebuah benda kecil. Gue nggak bisa lihat jelas di ruangan yang agak remang. Dia taruh di meja. Gue langsung terpaku. Itu sebuah kayu hitam kecil. Bentuknya melengkung. Permukaannya kasar. Tapi ada ukiran aneh yang melingkar di sisinya. Ukirannya seperti pola mata. Mata besar, melotot, memanjang. Bahkan saat gue lihat sekilas saja, dada gue langsung sesak. Apa ini? Tanya gue dengan suara serak. Gue nggak tahu, tapi waktu gue ambil ini dari lingkaran tanah terbakar di Bukit Ranah, gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin gue dari balik hutan. Gue langsung merasa ruangan semakin dingin. Lampu kedip-kedip lagi. Raka, gue pelan banget ngomongnya. Barang ini bukan benda biasa. Raka memeluk dirinya sendiri. Gue tahu itu sekarang. Makanya gue butuh lo bro. Gue takut pulang. Gue takut tidur. Gue takut buka pintu. Gue takut sama gelap. Keheningan panjang turun. Hujan masih deras. Tapi suara gemuruh petir di kejauhan tambah bikin suasana ruangan kayak dunia lain. Gue menelan ludah. Terus, lo mau gimana? Mau balikin barang ini ke sana? Iya. Jawabnya cepat. Tapi gue gak bisa sendiri. Gue butuh lo. Gimana gang? Jantung gue langsung berdetak cepat. Gue tahu apa artinya itu. Artinya gue harus naik ke Bukit Ranah. Tempat yang bahkan orang kampung pun jauhi. Tempat yang bikin banyak orang hilang. Gue membuka mulut, mau nolak. Tapi tepat saat gue mau ngomong, pintu depan rumah gue bergetar keras. Seperti ada yang menabraknya dari luar. Duak! Gue dan Raka langsung lompat dari kursi. Pintu bergoyang sekali lagi. Lebih keras. Duaka! Raka pucat seketika. Bro. Dia nyari gue. Jantung gue langsung naik ke tenggorokan. Di luar, suara hujan makin deras. Tapi suara ketukan itu bukan ketukan. Itu tabrakan, benturan. Seperti sesuatu yang besar dan berat menabrak pintu. Raka mundur ke belakang gue. Bro, aku krungu suaranya. Katanya, gemetar. Aku dengar napasnya. Gue menahan napas dan merasakan hawa dingin merayap di lantai. Ketukan ketiga datang. 2K. Dan kali ini gue jelas dengar sesuatu. Suara napas. Berat, dalam. Dan bukan napas manusia. Seketika, gue sadar malam itu bukan lagi malam biasa. Dan sih, bukan sekadar legenda kampung. Mulanya gue kira malam itu bakal jadi malam biasa. Hujan deras, suara rintik-rintik nabrak genteng, dan udara yang dinginnya bikin gue malas gerak. Tapi pas Raka selesai cerita tentang si hitam,
yang nuntut kepala manusia sebagai tumbal. Suasana rumah gue berasa berubah mendadak. Kayak semua hawa hangat lenyap begitu aja. Gue mau nanya lebih jauh tentang ritual pesugihan itu. Soal apa yang dia lakukan, apa yang dia lihat, atau kenapa dia bisa sebodoh itu sampai nekat main-main sama entitas dari Bukit Ranah. Tapi sebelum satu kata pun keluar dari mulut gue, semua lampu rumah mati jebret. Seperti ada yang narik kabel listrik langsung dari tiang. Bunyi matinya lampu itu keras, nyaring dan janggal. Bukan kayak listrik padam biasa. Lebih mirip seperti saklar utama dicabut dengan paksa. Ruangan langsung gelap gulita. Begitu cepat sampai gue refleks angkat tangan ke udara, seolah cahaya bakal muncul dari jari gue. Gue dan Raka langsung diam. Bener-bener diam. Yang terdengar cuma suara hujan makin deras dan angin malam yang tiba-tiba berubah liar. Kayak ada yang lagi ngamuk di luar sana. Tapi bukan itu yang bikin gue merinding. Di sela suara hujan, ada suara lain. Suara langkah. Bukan langkah manusia. Langkah itu berat, dalam, dan diseret. Kayak sesuatu yang besar banget sedang nyeret kakinya melewati halaman rumah gue. Langkah itu pelan, tapi mantap. Setiap injakannya bikin lantai kayu dan kaca jendela bergetar halus. Bahkan udara di dalam ruangan berasa ikut bergerak. Raka langsung nyenggol gue dengan tangan gemetaran. Napasnya enjiosingosen. Kayak orang habis lari maraton, bro. Bro, dia datang, bisiknya lirih. Tapi cukup jelas untuk bikin gue nelan ludah. Gue coba lihat ke arah jendela. Mata gue menyesuaikan sama gelap. Dan lama-lama gue bisa lihat siluet samar di balik tirai tipis. Gue kira itu cuma bayangan pohon. Tapi nggak mungkin. Bayangan pohon nggak mungkin segede itu. Bayangan itu tingginya hampir 2 kali manusia. Bentuknya besar, tapi nggak jelas. Bukan sosok manusia, bukan juga hewan. Siluetnya pekat banget. Hitamnya itu hampir kayak menyedot cahaya di sekitarnya. Dan yang paling aneh, meskipun hujan deras, area sekitar bayangan itu kering. Seolah air hujan nggak berani nyentuhnya. Gue mau teriak, tapi tenggorokan gue kayak dikunci. Suara gue hilang entah kemana. Bayangan itu diam, cuma berdiri menghadap rumah gue. Lalu pelan-pelan, maju 1 langkah. Suara langkahnya bikin lantai rumah gue ikut bergetar. Raka langsung ngumpet di belakang gue, sambil mulutnya komat kamit. Gue sempet dengar dia bisik, ya Allah, ngampuni aku. Aku salah besar. Hawa ruangan makin dingin. Dinginnya beda. Kayak dingin dari dalam tulang. Gue ngerasa kepala gue pusing. Kayak ada tekanan atau berat yang ngedorong dari luar menuju ke dalam rumah. Bayangan itu berhenti tepat di depan pintu rumah gue. 1 detik sunyi. 2 detik, gue bisa dengar detak jantung gue sendiri. Lalu, DOR, pintu rumah digedor sekeras-kerasnya. Bukan kayak orang ngetuk, tapi kayak sesuatu mau nembus masuk dengan paksa. Gedorannya sampai bikin engsel pintu berderit keras. Papan pintu goyang. Bahkan debu dari kusennya turun. Pintu digedor lagi. 2 rerer. Gue sampai refleks mundur setengah langkah. Parahnya, bukan cuma pintu yang goyang. Lantai juga bergetar tiap kali gedoran itu datang. Lalu gue denger suara yang gak bakal gue lupain seumur hidup. Bukan suara manusia, bukan suara hewan. Suara itu berat, dalam, serak, seperti keluar dari tenggorokan makhluk raksasa yang udah lama gak bicara. Dan suaranya gak cuma kedengeran di telinga, tapi juga menggema di dada gue, sampai bikin jantung gue bergetar. Suaranya bilang, tinggi, U-M-B-A-L. Gue langsung jatuh terduduk, badan gue lemes. Suara itu terlalu dekat, terlalu nyata. Raka histeris kecil, sambil nutup telinganya pakai 2 tangan. Dia ngikutin gue sejak tadi. Bro, aku salah besar. Aku ora pengen mati, bro. Tolongin aku. Tangannya gemetaran, mukanya pucat kayak orang mau pingsan. Pintu terus digedor. Doer. Kayaknya cuma nunggu 1 gedoran lagi sebelum jebol. Gue sadar kalau kami gak bisa lama-lama di situ. Gue tarik tangan Raka, kita kabur. Sekarang, Raka awalnya gak mau gerak. Dia cuma ngerangkul lutut sambil menggeleng keras. Tapi gue paksa dia berdiri. Dalam kondisi panik begitu, gue cuma bisa mikir 1 hal. Kabur lewat pintu belakang. Gue tarik dia dan kami lari terbirit-birit. Pas gue buka pintu belakang, dinginnya luar biasa.
kayak ada kutukan yang keluar dari tanah. Tapi itu lebih baik daripada berdiam dan ditunggu makhluk yang lagi ngegedor pintu depan. Kami lari keluar rumah. Kaki langsung basah kena tanah becek. Hujan deras bikin pandangan kabur, tapi jalan setapak ke belakang rumah masih kelihatan. Baru beberapa meter kami lari, terdengar suara pintu depan rumah gue. J-E-E-E B-B-B-L-A. Kayak ada yang nendang masuk. Bunyinya keras banget sampai udara di sekitar ikut bergetar. Raka langsung menjerit kecil. Dia masuk bro, dia masuk. Gue gak mau lihat ke belakang. Tapi anehnya badan gue seperti punya kemauan sendiri. Secara gak sengaja gue nengok. Dan gue ngerasa jantung gue berhenti sepersekian detik dari balik pintu rumah gue yang udah jebol. Gue lihat sosok itu keluar. Perlahan. Kepalanya lebih tinggi dari kusen pintu. Tingginya mungkin hampir 3 meter. Tubuhnya lebarnya nyaris selebar 2 pintu. Bukan sosok yang bisa disalahartikan sebagai manusia atau hewan. Tubuhnya gelap, tapi bukan gelap kayak warna hitam biasa. Lebih kayak kabut hitam pekat yang padat, yang terus bergerak pelan seperti asap. Tapi bagian matanya, itu yang paling bikin gue nggak bisa tidur berhari-hari setelahnya. Matanya merah, tapi bukan merah biasa. Merahnya panas, berdenyut, seperti bara api yang hidup. Dan tatapannya langsung lurus ke arah kami berdua. Gue spontan tarik Raka makin cepat. Kaki kami terpeleset beberapa kali. Lumpur nempel sampai ke betis. Angin makin kencang, seolah mendorong kami kembali. Tapi yang bikin gue makin ketakutan, suara langkahnya. Dia ikut keluar dan maju. Pelan, tapi stabil. Langkahnya bikin tanah tempat kami lari terasa bergetar halus. Gue sempat dengar suara rendah, serak, seperti suara ribuan bisikan kecil yang digabung jadi satu. Tinggi, U-M-B-A-L. Raka sudah kayak orang mau pingsan. Mukanya pucat kelabu, bibirnya gemeter, matanya berkaca-kaca. Dia coba baca doa apa saja yang dia bisa, tapi semuanya campur aduk. Ada doa, ada rintihan, ada kota-kota Jawa yang dia ucapin setengah sadar. Yo Gusti, yo aku salah, tulung ono aku. Ojo dijupuk, ojo dijupuk. Hujan makin deras, dan petir sesekali nyambar jauh di langit Sumatera. Tapi sekali kilat menyala, gue bisa lihat bayangan si hitam semakin jelas menapak ke arah kami. Setiap kilatan cahaya cuman bikin sosok itu makin nyata, makin menakutkan. Kami akhirnya sampai di gudang kecil samping kebun. Gue langsung tarik pintu kayunya, masuk, dan ngedorong Raka supaya ikut masuk. Gue tutup pintunya, tapi pintu itu udah tua dan rapuh. Gue tahan pakai bahu sambil napas ngos-ngosan. Bro, dia di luar nggak? Bisik Raka. Gue nggak bisa jawab, karena dari celah kayu yang sempit, gue lihat sesuatu bergerak. Bayangan hitam besar, berdiri tepat di depan pintu gudang. Napasnya berat. Setiap kali dia hembuskan napas, udara di dalam gudang ikut bergetar halus. Gue bisa lihat sedikit kabut hitam merembes masuk lewat celah. Entah itu bagian dari tubuhnya atau cuma hawa keberadaannya. Raka makin panik. Bro, aku rakuat. Aku ora pengen mati. Gua harus mikir cepat. Tapi gimana mau mikir kalau di luar ada makhluk dari pesugihan kuno yang minta tumbal kepala manusia? Si hitam lalu mengetuk pintu gudang. Bukan gedoran, tapi ketukan pelan. Pelan, tapi suaranya bergema sampai ke tulang. Tok, tok, tok. Buka. Suara berat itu terdengar lagi, seperti keluar dari perut bumi. Gue hampir muntah saking takutnya. Gue tahan pintu semakin keras. Perasaan gue, begitu pintu ini terbuka, hidup gue dan Raka selesai. Tapi tiba-tiba ketukan berhenti. Suara hujan masih ada, tapi suara makhluk itu hilang. Sunyi. Terlalu sunyi. Dan itu justru lebih menakutkan. Raka ngecek celah kayu bro. Dia hilang, gue geleng. Sesti, jangan ngomong dulu. Kami menahan napas. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Dan tiba-tiba sesuatu bergerak cepat di samping. J-R-E-E-E-E-E. Sosok hitam itu tiba-tiba muncul dari jendela kecil di bagian atas gudang. Nunduk dan ngeliatin kami dari celah sempit itu. Matanya merah menyala di tengah kegelapan. Gue dan Raka langsung jatuh ke belakang sambil menjerit. Gue kepleset kena karung beras. Raka jatuh sampai nabrak ember. Suara si hitam itu muncul lagi, dekat banget, seperti dia ngomong langsung ke telinga gue. Tumbal, saiki wektumu. Bahasa Jawanya dalam, logatnya tua, dan gue yakin itu bukan kata-kata manusia.
Raka langsung nangis tanpa suara. Air matanya turun deras, bercampur hujan yang masih nempel di wajahnya. Gue cuma bisa mikir satu hal, ini baru awal, dan si hitam belum mau pergi. Makhluk itu sudah menatap kami langsung, artinya dia belum mendapatkan tumbalnya. Mak Nila mengambil segenggam garam dan tabur ke pintu, serta jendela. Setelah itu dia nyalakan dupa yang aromanya kuat banget, sampai bikin gue sedikit pusing. Selama kalian di dalam lingkaranku, dia tidak bisa masuk, kata Mak Nila, tapi nada suaranya nggak yakin 100%. Langkah di atap makin berat. Kadang ada suara gesekan kasar, seperti cakar panjang menggores kayu atap. Sesekali, atap bergetar kecil seolah diinjak sesuatu seberat mobil. Raka sudah pucat pasi. Mak, ojo nganti melebu mak. Agura, siap mati. Mak Nila tidak jawab. Dia fokus, memejamkan mata, dan menggumamkan mantra yang gak gua ngerti bahasanya. Gue cuma bisa duduk di lantai, menggenggam lengan Raka yang dinginnya udah kayak es. Makhluk itu bergerak ke bagian tepi atap, lalu cerak, sesuatu menghantam sisi rumah. Sampai dinding bambu bergetar keras, dari luar terdengar suara nafas kasar, berat dan panjang. Suara itu seperti tarikan nafas makhluk raksasa yang sedang marah. Lalu terdengar lagi suara itu, tinggi, U-M-B-A-L. Suara itu menggema, bukan dari satu arah, tapi seperti berasal dari segala penjuru. Mak Nila akhirnya membuka mata. Kita tidak punya banyak waktu. Kalian harus bersiap. Begitu fajar pertama muncul, kalian berangkat ke Bukit Rana. Raka lirih bertanya, Kalau dia nunggu di luar sampai pagi. Mak Nila menjawab tanpa ragu, dia memang akan menunggu. Gua langsung merinding seluruh tubuh. Ini bukan lagi pelarian. Ini sudah jadi perburuan. Dan kami adalah mangsanya. Pagi itu udara terasa aneh sejak kami keluar dari rumah. Mak Nila, langit masih gelap walaupun waktu sudah menunjukkan hampir jam 6. Kabut mengambang rendah, tebal seperti asap pabrik yang menutup pandangan lebih dari 5 meter. Bahkan suara burung pun gak ada. Biasanya pagi-pagi gini selalu ada suara ayam jago atau suara motor orang yang mau ke sawah. Tapi sekarang benar-benar hening. Hening yang bikin telinga sakit. Gue, Raka, dan Mak Nila berjalan perlahan menyusuri jalan setapak menuju Bukit Rana. Semakin dekat, kabut makin menggulung tebal, dingin, dan menusuk. Gue bisa ngerasain hawa tempat ini beda banget sama waktu pertama kali gue lewat daerah sini dulu. Kayak ada sesuatu yang ngikutin, ngawas, dan nunggu kami masuk lebih dalam. Mak Nila bawa kendi kecil berisi cairan hitam pekat. Setiap beberapa langkah, beliau nyipratin sedikit cairan itu ke tanah sambil gumam mantra pelan. Dari cara dia melangkah, kelihatan dia udah hafal betul jalur ini. Sementara gue dan Raka cuma ikut di belakang, lebih banyak diem karena takut. Raka dari tadi gelisah, tangannya gemetar terus. Kadang dia garak-gerik kepalanya sendiri padahal nggak gatel. Suaranya pelan banget tapi gue dengar jelas dia berkali-kali bilang, ampun, aku salah. Kayak ngomong ke sesuatu yang ngeliatin dia dari balik kabut. Gue sempet nyolek dia. Lo kewatkan, kalau lo nggak stabil, ini makin bahaya. Raka cuma angguk, tapi matanya kosong banget. Dia bukan lagi Raka yang gue kenal. Kayaknya dia belum tidur semalaman karena ketakutan. Wajar sih, abis dia dikejar makhluk yang minta kepala manusia. Siapa yang masih bisa mikir jernih? Kami terus jalan sampai akhirnya nyampe daerah yang tanahnya mulai berbatu. Bukit Rana ada tepat di depan kami. Meski samar karena kabut, tapi gue bisa lihat bayangan besar bukit itu menjulang tinggi dengan ranting pohon-pohon tua yang melengkung seram kayak tangan raksasa yang mau nyekek langit. Setelah naik beberapa menit, akhirnya kami berhenti di sebuah dataran kecil di sisi bukit. Di situ ada batu besar, bentuknya mirip altar, dengan ukiran kuno di permukaannya. Ukiran itu agak tertutup lumut, tapi masih kelihatan pola lingkaran dan garis melingkar, seperti simbol ritual. Mak Nila berdiri di depan batu itu, sambil memandang tajam. Di sini kamu melakukannya dulu, tanya beliau ke Raka. Raka menelan ludah sambil ngangguk. Suara dia kecil banget. Di sini, Mak. Saya disuruh ngelakuin ritual sama orang yang ngasih tahu pesugihan itu. Dia bilang cukup duduk, bakar dupa hitam, sebut nama saya 3 kali, lalu si hitam bakal muncul.
Gue merinding denger itu. Ritualnya sesederhana itu, kedengarannya konyol. Tapi kenyataannya makhluk itu beneran muncul dan ngasih kekayaan. Dan sekarang makhluk itu juga bener-bener ngejar dia buat minta tumbal. Raka nambah lagi pelan. Waktu itu saya pikir cuma mitos. Saya pikir peleng-peleng saya ditipu. Tapi pas saya selesai sebut nama, kabut langsung turun keras banget. Suhu, pohon-pohon bunyi kayak patah. Terus dia muncul, Mak. Dia datang. Raka makin gemeter. Gue bisa lihat dia hampir mau nangis, tapi takut. Mak Nila cuma diem, tapi air mukanya kelihatan tegang. Seolah dia juga ngerasain sesuatu yang gak bakal gue ngerti. Kami belum sempat ngomong apa-apa lagi, tiba-tiba tanah di sekitar kami bergetar pelan. Getarannya kecil tapi cukup bikin kerikil di kaki kami goyang. Gue otomatis nengok ke sekeliling. Dari dalam kabut, gue dengar suara gerakan cepat. Bukan langkah manusia. Lebih kayak suara sesuatu gede banget yang merayap atau bergerak rendah. Rerumputan di sekitar kami bergoyang. Seperti sesuatu sedang muter-muterin lingkaran tempat kami berdiri. Gue langsung buang tatapan ke Raka. Dia meringkuk sambil nutup mulut. Panik banget Mak Nila. Angkat kendi hitamnya dan mulai baca mantra lebih cepat. Suaranya rendah dan teratur, tapi gue bisa dengar nada ketegangan di setiap kata. Tiba-tiba, kabut di sekitar kami bergerak. Iya, bukan cuma tertiup angin. Kabut itu benar-benar bergerak seperti ada sesuatu yang bernafas di dalamnya. Masuk dan keluar dari udara. Gue ngedengar suara berat dari kejauhan, tapi jelas banget. Suara itu bukannya cuma terdengar, tapi kayak dirasain langsung di dada gue. Tinggi umbia lebar. Suara itu terlalu dalam. Kayak bukan dari tenggorokan makhluk hidup. Rasanya kayak suara itu keluar dari perut bumi. Jantung gue berhenti sepersekian detik, Mak. Nila langsung manggil dengan suara keras. Tetap di lingkaran. Jangan keluar dari batas tanah ini. Tapi Raka langsung panic mode. Dia langsung histeris. Dia datang lagi. Dia datang lagi. Aku ora kuat, Mak. Ora kuat. Gue teriak. Raka jangan. Jangan keluar dari lingkar. Belum sempet gue selesai ngomong, kabut di belakang kami pecah seperti ada sesuatu gede berjalan menerobosnya. Gue putar badan dan ngeliat makhluk itu muncul lebih jelas dari sebelumnya. Sirip hitam berdiri sekitar 5 meter dari kami. Tinggi, sangat tinggi. Mungkin 2 kali manusia dewasa. Tubuhnya itu bukan sekadar hitam, tapi hitam yang gak nurunin cahaya sama sekali. Kayak lubang gelap yang menyerap segala warna. Gak ada wajah. Cuma lekukan samar yang mirip kepala, tapi di bagian muka ada 2 lubang gelap seperti mata yang gak ada dasarnya. Kosong tapi hidup. Punggungnya membungkuk sedikit dengan tangan panjang menggantung sampai hampir menyentuh tanah. Setiap langkahnya bikin tanah bergetar halus. Dan setiap kali dia nafas, kalau itu bisa disebut nafas, kabut di sekeliling tubuhnya bergerak seperti disedot ke arah dia. Gue freeze. Gue gak bisa gerak. Tubuh gue kaku. Jantung gue serasa ditarik. Mak Nila langsung cipratin air hitam ke tanah sambil baca mantra lebih keras. Lingkaran di sekitar kami memancarkan hawa panas tipis yang bikin kabut sedikit menjauh. Si hitam berhenti di luar lingkaran itu. Dia melongok ke arah Raka, dan suara berat itu muncul lagi. K.E. panjang A lebar A, T-U-M-B-A-L. Raka langsung jerit. Aku gak mau mati! Jangan ambil aku! Jangan ambil aku. Dia lalu lari lurus keluar lingkaran. Raka jangan! Gue dan Mak Nila teriak bersamaan. Tapi udah terlambat. Begitu dia keluar batas lingkaran itu, kabut langsung nutup sekelilingnya. Suara teriakannya masih ada, tapi makin lama makin tenggelam. Terus tiba-tiba berhenti total. Sunyi. Nggak ada jejak langkah. Nggak ada suara tubuh jatuh. Nggak ada apa-apa. Nggak sampai 2 detik setelah itu, si hitam menghilang. Makhluk itu lenyap begitu saja, seperti kabut yang ditelan udara. Gak ada suara langkah pergi, hilang begitu saja. Mak Nila napasnya ngos-ngosan, tapi dia masih fokus. Dia pegang bahu gue. Kita harus cari dia. Kalau dia masih hidup, kita masih bisa lakukan ritual penutupan. Tapi kalau dia sudah diambil. Beliau gak lanjutin kalimatnya. Gue langsung ikut di belakang Mak Nila. Gagal nyelamatin Raka bukan pilihan. Walaupun gue tahu kemungkinan dia masih hidup kecil banget. Gue tetap berharap ada mukjizat. Kami nyelamatin langkah pelen-pelen mengikuti arah terakhir Raka lari.
Kabut makin tebal, sampai jarak pandang cuma 2 meter. Gue harus pegang bahu Mak Nila biar nggak kejebak atau nyasar. Setelah beberapa menit, kami nemu jejak Raka. Sepatu dia jatuh satu di tanah. Posisinya kebalik seolah dia diseret. Tanah di sekitarnya juga tampak kayak habis kegores sesuatu. Gue udah mau muntah. Kami terus nyusuri jalurnya. Tiba-tiba ada suara ranting patah dari sisi kanan. Gue sontak nengok. Di balik kabut, gue bisa lihat samar-samar tubuh Raka berdiri miring. Gue panik dan langsung mau lari ke arahnya. Tapi Mak Nila nahan gue. "Jangan!" katanya keras. Kabut pelan-pelan membuka sedikit. Dan gue bisa lihat wajah Raka lebih jelas. Dia memang berdiri di sana. Tapi kepalanya miring gak wajar. Matanya kosong, kulit pipinya pucat kebiruan. Mulutnya terbuka sedikit seperti orang yang baru aja nahan teriakan. Dan di belakang dia, ada 2 lubang gelap seperti mata si hitam muncul perlahan di dalam kabut. Makin lama makin besar, makin dekat. Mak Nila langsung teriak mantra sambil nyipratin cairan hitam ke arah mereka. Suara mantra itu keras banget sampai bikin telinga gue ngilu. Kabut berputar cepat seperti angin puyuh. Dan bayangan si hitam mundur sedikit. Tapi cuma beberapa detik. Makhluk itu bukan mundur, karena takut. Dia cuma menarik diri, seakan menunggu momentum untuk ambil langkah berikutnya. Raka bergerak sedikit, tangannya terangkat ke arah kami. Suaranya keluar pelan, serak, dan bukan seperti suara manusia normal. "Tolong, aku." Gue udah mau maju lagi, tapi Mak Nila nahan bahu gue keras sampai gue ngerasa sakit. Itu bukan dia, rohnya sudah dipegang, bisik Mak Nila. "Dada Giu Sesek, mau gimana pun, itu tetap Raka, teman gue." Tapi apa yang berdiri di depan kami itu bukan dia lagi. Tubuhnya mungkin masih di sana, tapi kesadarannya udah ditarik makhluk itu. Gue tahu dari cara matanya nggak fokus, dari cara tubuhnya goyang pelan seperti nggak punya tulang. Si hitam pelan-pelan muncul di belakangnya. Tubuhnya membesar dari kabut, tinggi makin jelas. Suara beratnya kembali muncul. Tinggi, umbia, lebar. T-E-R-B-A-I-A-R. Kabut mendadak meledak ke segala arah kayak dipukul angin. Raka terlempar ke tanah, dan si hitam hilang lagi. Kali ini benar-benar lenyap tanpa suara sama sekali. Gue langsung lari ke tubuh Raka yang tergeletak. Gue guncang bahunya. "Raka, bangun, bangun." Tapi nggak ada respon. Tubuhnya dingin, sangat dingin, seperti es. Tapi dia masih bernafas tipis. Mak Nila jongkok dan periksa nadinya. "Dia belum mati," katanya pelan. "Tapi ini lebih buruk. Roh dia ditahan. Kita cuma punya satu cara." Dia menatap gue serius. "Kita harus selesaikan ritual terakhir. Dan itu berarti kita harus panggil si hitam 1 kali lagi." Gue langsung merasakan hawa dingin naik dari tulang belakang sampai tengkuk gue. Ngerasa dunia gue mendadak mengecil. Kami harus panggil makhluk itu di tempat yang sama dengan Raka yang setengah mati di depan kami. Dan gue nggak tahu apa gue siap atau gue bakal jadi tumbal berikutnya. Si hitam mengejar Raka dalam sekejap. Gue cuma bisa lihat bayangan hitam itu melesat dengan kecepatan yang gak masuk akal. Kayak kabut pekat yang digulung angin kencang tapi punya bentuk dan arah yang jelas. Raka sempat nengok ke gue sambil teriak-teriak minta tolong. Dan suara teriakannya itu bakal nempel di kepala gue seumur hidup. "Bro, tolong aku, jangan tinggalin aku." Gue langsung refleks mau lari ngejar. Tapi baru satu langkah, tangan gue ditarik keras sama Mak Nila. "Jangan, kau akan ikut mati." Suara Mak Nila tegas banget. Nadanya bukan cuma peringatan, tapi kayak perintah yang harus ditaatin. Dan anehnya, kaki gue langsung ngerem sendiri. Tubuh gue kaku di tempat. Hutan yang tadi rame sama suara jangkrik, daun gesek dan desiran angin, sekarang berubah jadi kayak ruangan kosong tanpa udara. Yang kedengeran cuma jeritan Raka, yang makin lama makin kecil, makin jauh, makin putus-putus. Lalu mendadak berubah. Dari jerit jadi lengkingan, dari lengkingan jadi jadi bisikan yang gak keruan, dan akhirnya sunyi yang terlalu hening sampai napas gue sendiri kedengeran kayak suara besar. Gue berdiri kaku, jantung gue sakit, deg-degannya gak karuan. Gue ngerasa kayak habis kehilangan seseorang, tapi di saat yang sama otak gue masih menolak percaya apa yang barusan terjadi. Mak Nila memejamkan mata sambil narik napas panjang. Tangannya nempel di dada seolah lagi nahan sesuatu. Tumbalnya sudah diambil,
Gumamnya lirih. Gue tercekat. Lidah gue kayak nggak mau gerak. Mak, Roka itu. Gue nggak bisa nerusin. Sudahlah, kata Magnila pelan. Tapi nada suaranya menggigil. Pesugihan ini sudah berjalan sebelum kau lahir. Siapa yang tersangkut, entah sengaja atau tidak, ya harus bayar. Guj, otak gua menolak semua itu, Mak. Kita harus cari Raka. Dia mungkin masih hidup. Mungkin dia cuma disembunyikan. Magnila langsung noleh. Matanya merah entah karena capek atau nahan emosi. Kowe iki kok ngeyel, Le? Kamu ini kenapa keras kepala, nak? Orang yang dipanggil si hitam. Ora, ono, sing bali. Tidak ada yang kembali. Gue berusaha napas teratur, tapi gagal. Kaki gue lemes, badan gue mau roboh. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, kabut hitam itu muncul lagi. Bukan melesat kayak tadi, tapi berdiri, diam, mukanya nggak jelas. Tapi gue bisa ngerasa kalau itu makhluk lagi ngadep ke arah kami, lebih tepatnya ke arah Magnila. Gue mundur satu langkah, tapi Magnila tetap berdiri tegak. Si hitam gak ngeluarin suara apapun. Enggak gerak, cuma ada. Dan kehadirannya aja bikin gue merinding sampai ke tulang. Magnila tanpa sadar pegang tangan gue, kayak lagi nyari kekuatan. Gue bisa ngerasa jarinya dingin banget. Setelah beberapa detik yang rasanya lama banget, si hitam mulai mundur selangkah. Lalu langkah kedua. Lalu tubuhnya memudar sampai kabutnya menyatu sama gelapnya hutan. Dan akhirnya hilang sepenuhnya. Tak ada suara angin, tak ada suara daun jatuh, tak ada apa-apa. Hutan kembali diam. Magnila narik napas berat. Sudah selesai untuk sekarang. Tapi gua nggak bisa terima itu, Mak. Ini bukan selesai. Raka hilang, Mak. Gua nggak bisa gitu aja tinggalin dia di sini. Dia itu teman gue. Kamu kira Magnila tega? Balasnya, suaranya serak. Dulu cucuku juga hilang begini. Satu malam saja, dan dia diambil. Pesugihan ini sudah berjalan dari dulu, dan siapapun yang masuk ke lingkarannya, mau atau tidak, ya harus diambil. Gua tiba-tiba ngerasa kaki gua mau tumbang, tapi Magnila nahan gua. Nek kau ora manet kowe diech, we sing bakal ditarik. Kalau kamu nggak nurut, kamu sendiri yang bakal diseret. Si hitam sudah ngambil satu malam ini. Dia nggak butuh dua. Gue pegang kepala gue. Semua rasanya pusing. Kenyataan yang gue lihat barusan terlalu kacau buat diterima. Gue nyender ke pohon sambil ngatur napas. Gue dengar suara Magnila bilang kalau kita harus balik. Tapi gue masih bengong, Mak. Pesugihan apa ini? Dari mana asalnya? Kenapa harus ada tumbal manusia segala? Magnila diam lama. Lalu dia duduk di tanah. Napasnya berat kayak abis nangis, tapi gak ada air mata yang keluar. Bukit Ranah. Dulunya tempat orang nyari kekayaan lewat jalan singkat, katanya. Awalnya cuma permintaan kecil. Uang, dagangan laris, usaha naik. Tapi lama-lama, orang yang minta mulai rakus. Mereka lupa kalau tiap permintaan ada harganya. Gue dengerin, tapi pikiran gue masih kacau. Waktu itu, ada satu orang, namanya Sardi. Dia yang pertama kali bikin perjanjian dengan makhluk itu. Dia ingin jadi orang paling kaya di desa. Tapi setelah kaya, dia lupa kalau janji tetap janji. Dayak nggak bayar. Gunilen luda. Dan sejak itu, si hitam marah. Dia menagih lebih dari sekadar nyawa yang dijanjikan. Dia menagih kepala manusia. Gue merinding dari ujung kaki sampai ujung rambut. Magnila neruskan. Dan sampai sekarang, pesugihan itu masih aktif. Turun-temurun, selama ada yang pernah datang dan minta apapun di sini. Jejaknya bakal tetap dianggap utang. Meskipun orang itu meninggal, keluarganya, temannya, atau siapapun yang nemenin dia bisa dianggap sebagai bagian dari perjanjian. Gua langsung ngeh satu hal yang bikin gua makin lemes. Mak, jadi apa mungkin Raka pernah minta sesuatu di sini? Magnila menyelesaikan kalimat gue. Ya, dan kamu ikut masuk lingkarannya. Dan itu artinya kamu juga diincar. Darah gue serasa berhenti, Mak. Gue gak pernah nyari pesugihan. Gue cuma ikut Raka ke sini. Itu cukup. Gue mulai panik. Terus gimana caranya gue lepas dari ini? Magnila berdiri perlahan. Mukanya serius banget. Ora gampang. Tidak gampang, tapi masih bisa asal kamu mau patuh. Saat dia bilang patuh itu, gue ngerasa kayak lagi dengar kalimat hukuman mati
kita harus pergi dulu dari hutan ini, kata Mak Nila. Kalau kamu tetap di sini, si hitam bisa balik kapan aja. Dan dia nggak perlu ngejar kamu jauh-jauh. Gus, bukan karena gue berani, tapi karena gue nggak punya pilihan lain. Kami mulai jalan pelan keluar hutan. Tapi sepanjang langkah gue ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Kayak ada tatapan yang nempel di punggung gue. Dan tiap kali angin bergerak, gue ngerasa ada bisikan aneh. Satu lagi, gue merinding parah. Tapi gue gak berani nengok. Mak Nila sendiri kelihatan gelisah. Tapi dia tetap jalan cepat, Mak. Gue berbisik. Di belakang kayak ada yang, diam. Katanya cepat. Aja nganti, menengok, jangan sampai menoleh. Itu hanya bayangan yang menagih. Gue gigit bibir. Gue paksa kaki gue jalan. Meski rasanya mau lari sekenceng-kencengnya. Tapi kata-kata Mak Nila terngiang. Yang lari duluan, mati duluan. Kami terus jalan keluar hutan. Gue gak tahu udah berapa lama, tapi bagi gue rasanya kayak berjam-jam. Sampai akhirnya gue lihat cahaya kecil dari luar hutan. Itu lampu rumah Mak Nila. Begitu kami keluar dari batas pepohonan, badan gue langsung berasa kayak habis diangkat dari air. Nafas gue kembali. Kepala gue enteng. Tapi di dalam hati gue, ketakutan itu tetap ada. Mak Nila duduk di beranda sambil ngeremes kain jarik yang dia pakai. Kamu harus dengarkan ini baik-baik, katanya sambil lihat gue lurus-lurus. Si hitam belum selesai sama kamu. Dia sudah ambil 1 malam ini, tapi itu belum cukup untuk melepaskanmu. Gue merinding lagi, Mak. Maksudnya, untuk keluar dari pesugihan itu, kamu harus kembalikan sesuatu ke Bukit Ranah. Sesuatu yang berkaitan sama Raka. Gue merasa tenggorokan gue kering. Itu yang pernah dia bawa waktu pertama kali datang ke bukit itu? Jelas, Mak Nila. Gue gak tahu Raka bawa apa. Kamu harus cari, jawabnya tegas. Kalau tidak, si hitam akan datang lagi. Dan kali ini, dia menagih kamu. Gudim, otak gue kosong. Angin malam lewat, dan gue bisa ngerasa hawa dingin merayap dari belakang punggung gue. Mak Nila perlahan menatap ke arah hutan. Untuk sekarang, kamu aman. Tapi cuma sementara, karena pesugihan ini gak akan berhenti sebelum semua utangnya lunas. Gue gak bisa enggap-enggapen selain duduk diam, gemeteran. Sambil ngerasa bahwa hidup gue berubah total dalam 1 malam. Semua percaya atau tidak percaya, bukan lagi penting. Yang penting sekarang cuma satu, gue harus bertahan hidup. Dan untuk bertahan, gue harus tahu apa yang Raka sembunyikan. Apa yang dia bawa, apa yang dia janjikan, dan apa yang harus gue balikin. Sebelum si hitam datang lagi, kami turun dari Bukit Ranah dengan langkah pelan. Kaki gue lemas, kayak habis berlari jauh. Padahal kami cuma turun bukit. Gue gak ngomong apa-apa, mulut gue rasanya kering, dan tiap gue buka, yang keluar cuma napas berat. Mak Nila juga diam, tapi dari caranya jalan, gue tahu dia lagi mikir keras. Pandangannya lurus ke depan. Tapi sesekali gue lihat dia nengok ke belakang, seolah memastikan gak ada sesuatu yang ngikutin. Setiap bayangan pepohonan, rasanya kayak bentuk manusia. Setiap hembusan angin, kayak bisikan. Dan setiap suara ranting patah, bikin gue langsung jantungan. Sampai akhirnya kami sampai di rumah Mak Nila. Begitu nyampe, dia langsung duduk di kursi kayu tua yang ada di teras. Nafasnya tersengal, kayak orang habis lari maraton, katanya pelan ke gue. Kau kudu, kamu harus hati-hati. Ini semua belum selesai. Gue cuma bisa ngangguk. Gue capek, bingung, takut, dan sedih semua jadi satu. Pikiran gue cuma muter-muter tentang Raka. Tentang apa yang terjadi sama dia di dalam hutan. Tentang suara jeritannya yang berubah jadi bisikan aneh sebelum akhirnya hilang. Dan paling bikin gue gak bisa tidur, bayangan si hitam yang berdiri diam, ngeliatin gue tanpa wajah. Di desa, warga langsung rame begitu dengar kabar Raka hilang. Ada yang bilang mungkin dia jatuh ke jurang. Ada yang bilang mungkin dia kepleset ke sungai. Ada juga yang mulai bisik-bisik tenteng penunggu bukit. Tapi mereka semua cuma berani ngomong di balik pintu dengan suara kecil, kayak takut sesuatu bakal datang kalau ngomong terlalu keras. Mereka coba cari Raka hari itu juga. Satu rombongan naik ke bukit, bawa senter, bawa tali, bahkan bawa sesaji. Tapi kayak yang Mak Nila bilang, tubuhnya nggak bakal ditemukan. Si hitam nggak pernah ninggalin jejak. Yang diambil, ya hilang. Titik. Gue lihat mereka turun sore itu. Wajah-wajah ketakutan. Ada yang
pucat. Ada yang muterin-muterin kepala, kayak takut ada sesuatu yang mengikuti dari belakang malam itu. Gue duduk di bilik kamar Magnila. Gue nggak mau pulang ke rumah dulu. Gue terlalu takut sendirian. Lagi pula, Magnila bilang gue harus dekat dulu sama dia sampai semuanya aman. Tapi kata aman, rasanya nggak ada artinya lagi setelah apa yang gue lihat, Mak. Gue akhirnya berani nanya, apa si hitam bakal nyari gue lagi? Magnila diam lama. Dia cuma megang gelas teh panas yang bahkan gak dia minum. Lalu dia jawab, pelan tapi tegas, bakal, wong utangmu durung lunas. Karena utangmu belum lunas, gue ngerasa jantung gue kayak diremas. Tapi aku bakal bantu saisok. Tapi aku akan bantu semampuku. Tapi kamu harus percaya sama aku. Gue ngangguk berat. Hari-hari setelah kejadian itu, gue berusaha hidup normal. Atau lebih tepatnya, berusaha pura-pura normal. Gue balik ke rumah gue setelah 2 malam di rumah Magnila. Tapi sesampainya gue di rumah, suasananya kerasa beda. Kayak rumah gue itu bukan rumah gue lagi. Mungkin cuma pikiran gue yang terganggu. Mungkin cuma trauma. Tapi makin lama, gue sadar. Ini bukan cuma perasaan. Karena setiap malam, gue selalu kebangun di jam yang sama. Jam 2:15. Dan setiap kali gue bangun, gue ngerasa udara kamar berubah dingin banget. Dingin yang gak normal. Dingin yang kayak ada yang ngambil semua hangat dari tubuh gue. Kadang-kadang gue ngerasa kayak ada bayangan berdiri di sudut kamar. Gue gak berani nengok, tapi gue bisa ngerasain tatapannya. Kadang gue dengar suara langkah pelan di depan pintu kamar. Kadang suara nafas berat dari belakang leher gue. Dan entah kenapa, lampu kamar gue selalu kedap-kedip sebelum semua itu terjadi. Gue berusaha gak panik. Gue coba ikutin saran Magnila. Baca doa apapun yang gue tahu. Jangan buka mata kalau ada suara aneh. Dan jangan pernah ngomong kalau merinding karena itu bisa jadi bentuk jawaban gue. Coba bertahan. Tapi semuanya makin parah. Di hari ketiga, hari itu gue sendirian di rumah. Gue lagi duduk di ruang tamu, nonton TV, berusaha ngisi kepala gue dengan suara apapun, biar gak kepikiran hal-hal aneh. Udara siang itu panas, tapi gue ngerasa sesuatu berubah. Kayak angin dingin masuk perlahan, tapi bukan dari jendela. Dari arah kamar gue, lampu TV tiba-tiba meredup sendiri. Lampu ruang tamu kedap-kedip 3 kali. Dan setelah itu, semua suara kayak berhenti. TV yang tadi nyala keras, tiba-tiba suaranya turun jadi hening. Detik jam pun kayak gak kedengeran. Gue bingung. Gue berdiri pelan. Badan gue gemeteran. Gue pikir mungkin listrik rumah gue bermasalah. Tapi sebelum gue sempat melangkah ke arah saklar, gue dengar suara itu. Suara berat, pelan, tidak terburu-buru. Tapi jelas, sangat jelas. Dan datang dari belakang gue. Tinggi UMB. Gue langsung beku. Otot gue kayak dikunci. Gue gak berani noleh. Bibir gue langsung kering. Suaranya lanjut. Lebih lambat. PERIKUAN. Bulu kuduk gue meremang semua. Punggung gue terasa panas. Di satu titik, seperti ada seseorang atau sesuatu yang berdiri tepat di belakang gue. Sangat dekat. Gue bisa ngerasain napasnya. Napas dingin yang panjang. Gue mau teriak, tapi tenggorokan gue gak bisa ngeluarin suara. Bibir gue kaku. Gue cuma bisa berdiri sambil nahan napas. Suara itu muncul lagi, jauh lebih dekat. Tumbal, jeda. Sekarang, gue ngerasa dunia gue runtuh saat itu juga. Raka, ternyata cuma awal dari semuanya. Gue kira si hitam sudah pergi. Gue kira kejadian malam itu sudah menutup babak gelap ini. Ternyata dia cuma ngasih jeda. Dan sekarang, dia balik lagi. Gue jatuh terduduk ke lantai karena kaki gue lemas. Mata gue merem, tapi air mata gue keluar sendiri. Badan gue gemetar parah. Suara napas itu masih ada. Masih kedengeran. Masih terasa dinginnya. Lalu pintu rumah gue berderak pelan. Bukan kayak dibuka. Lebih kayak dorongan kecil dari sesuatu yang sangat berat. Gue akhirnya mengambil keberanian kecil buat buka mata sedikit. Cuma setipis rambut, sambil lihat ke ubin. Dan gue lihat itu, bayangan hitam panjang menyentuh lantai. Bentuknya gak jelas, tapi gue tahu itu bukan bayangan manusia. Bayangannya bergerak sendiri, seolah-olah bernapas. Gue langsung nutup mata lagi. Kali ini lebih keras. Mak, gue berbisik, tanpa suara. Tolong. Tiba-tiba gue dengar suara keras dari luar.
kayak ada seseorang yang mukul pintu dengan tongkat besar. Suara itu bikin bayangan hitam goyah dan menjauh sedikit. Tunggu di dalam, itu suara Mak Nila. Pintunya didorong keras dari luar, dan suara gelang kecil yang selalu dipakai Mak Nila terdengar nyaring. Lalu gue dengar suara-suara kayak orang lagi baca sesuatu dengan cepat. Gue gak ngerti kotik-kotannya, tapi nadanya tinggi dan marah. Bayangan itu makin menjauh, bergerak patah-patah, kayak kepanasan. Mak Nila terus teriak dari luar. Itu kowe, kalau ora saiki wektu ninjupuk nyawa bocah iki. Bukan sekarang waktumu mengambil nyawa anak ini. Lalu, tiba-tiba, hening lagi. Beberapa detik kemudian pintu didorong dari luar, dan Mak Nila masuk sambil jalan cepat. Wajahnya pucat, tapi matanya tegas. Dia langsung bantu gue berdiri. Kamu lihat dia? Tanya Mak Nila cepat. Gue cuma lihat bayangannya, Mak. Suara gue gemetar. Mak Nila mengangguk pelan. Itu tandanya dia sudah nempel sama kamu. Dia nggak akan pergi sebelum kamu balikin yang dia cari, Mak. Apa sih yang Raka ambil? Gue hampir teriak. Mak Nila duduk sambil napas berat. Dulu, Raka pernah datang ke sini tanpa kamu tahu. Dia bawa pulang sesuatu dari bukit itu. Semacam batu hitam. Batu itu bagian dari perjanjiannya. Gue ngerasa pusing. Gue nggak pernah lihat Raka bawa batu apapun. Kamu harus cari. Entah di rumahnya, di tasnya, di kamarnya. APA on it too. Kalau batu itu nggak dikembalikan, si hitam bakal ambil satu lagi. Don't call it. Kamu targetnya. Gue nutup muka dengan tangan. Gue ngerasa mau gila. Tapi Mak, gue takut ke rumah Raka. Kowe kudu wani. Kamu harus berani. Nyawamu taruhannya. Gue nggak jawab. Tenggorokan gue sakit. Tapi gue tahu Mak Nila benar. Malamnya Mak Nila nganter gue ke rumah Raka. Orang tuanya masih syok, tapi mereka langsung izinin gue masuk kamar Raka setelah gue bilang gue cuma mau nyari barang punya dia. Begitu gue masuk kamar itu, gue ngerasa hawa dingin langsung menusuk. Bukan dingin AC, bukan dingin malam, tapi dingin yang sama kayak waktu si hitam muncul di rumah gue. Kamar Raka gelap, tapi gue nyalain lampu. Lampu bergetar sebentar sebelum stabil. Kamar itu berantakan, banyak kertas berserakan, baju numpuk di kursi, dan beberapa barang jatuh dari rak. Gue mulai bongkar laci meja. Gue cari apapun yang kelihatan aneh. Koin, benda hitam, batu kecil apa aja. Tapi nggak ada. Gue bongkar tas Raka. Cuma ada buku, charger, dan beberapa snack. Gue bongkar kotak kecil di bawah ranjang. Cuma ada foto-foto lama. Gue mulai panik. Gue cari di belakang lemari, di bawah Maya, di setiap sudut kamar. Nggak ada juga. Gue mulai duduk dan ngusap wajah gue. Raka, lu bawa apa sih? Gue berdiri lagi dan jalan ke arah lemari baju. Gue buka pintunya, dan di antara baju-baju yang menggantung, ada satu celah kecil di belakang. Kayak ruang sempit antara lemari dan dinding. Gue jongkok, dan gue lihat sesuatu, bungkus kain putih, kecil. Kayak dibungkus buru-buru. Gue pegang kain itu, berat. Dan waktu gue buka, gue lihat batu hitam kecil, permukaannya kasar dan dingin. Ada bekas goresan kayak tulisan, tapi gue gak tahu bahasanya. Begitu gue pegang batu itu, lampu kamar langsung mati. Semua. Dalam gelap total, gue gak bisa lihat apa-apa. Tapi gue bisa dengar napas berat. Sangat tepat di belakang telinga gue. Kembali, gue jatuh mundur sambil teriak kecil. Batu itu hampir jatuh dari tangan gue. Tiba-tiba pintu kamar dibuka dan lampu lorong nyala. Mak Nila berdiri di sana dengan mata kayak habis perang. Kowe nemu? Metus, kamu sudah nemu. Keluar sekarang. Gue langsung bangun dan lari keluar kamar sambil pegang batu itu erat-erat. Tubuh gue gemeteran parah. Begitu gue keluar rumah Raka, gue ngerasa hawa dingin di belakang gue hilang perlahan. Mak Nila langsung bungkus batu itu dengan kain baru dan iketin kuat-kuat. Besok kita ke bukit lagi. Kita balikin ini, katanya sambil napas goyah. Kalau kamu beruntung, itu cukup buat nutup perjanjiannya. Kalau nggak cukup, Mak, gue tanya lirih. Mak Nila menatap gue dalam-dalam. Yowis, berarti si hitam bakal datang lagi. Gue nelen ludah, tenggorokan gue panas. Malam itu gue tidur di rumah Mak Nila lagi. Gue nggak berani sendirian. Tapi meski gue tidur di tempat yang aman, gue tetap kebangun jam 2:15
Tapi malam itu, gua nggak dengar suara apapun, tapi gua ngerasa ini bukan akhir. Dan gua benar. Karena ketika gua mau tidur lagi, gua dengar suara kecil dari luar jendela. Bukan suara angin, bukan suara daun, tapi suara seseorang atau sesuatu yang bicara pelan, sangat pelan. Belum selesai, gua tutup kuping, gue nggak mau dengar. Tapi suara itu terus masuk, sampai akhirnya hilang. Gue tahu, satu hal, pesugihan ini nggak pernah benar-benar selesai. Hanya berhenti sementara, dan sewaktu-waktu si hitam bisa balik, menagih lagi. Dan kalau gue gagal balikin batu itu, gue tahu siapa yang bakal diambil selanjutnya. Dan begitulah Winggetters. Kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Wingkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Winggetters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.